Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umu Kalsum dari kelas biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi terang dan reaksi gelap dalam fotosintesis. Terlebih dahulu kita masuk ke reaksi terang, di mana reaksi terang ini terbagi atas dua macam, yaitu reaksi non siklik dan juga reaksi siklik. Pertama saya akan menjelaskan tentang reaksi non siklik. Ada di sini fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Fotosistem merupakan reaksi yang dimana fotosistem ini nantinya akan menyerap energi dari cahaya. Di sini cahaya, ketika cahaya datang, maka energinya akan diserap oleh fotosistem ini. Nah, elektron yang ada di fotosistem ini akan dilepaskan dan ditangkap oleh aseptor primer. Nah, setelah elektron berada di aseptor primer, maka akan dilepaskan lagi menuju ke piridoksin atau disingkat dengan FD. Setelah itu, elektron ini akan dilepaskan lagi dan ditangkap oleh NADP+ reduktase. Nah, setelah itu, elektron ini akan ditambahkan ke NADP+ reduktase, maka akan membentuk dengan NADPH. Setelah itu, ke fotosistem 2, di mana ketika cahaya datang, maka akan diserap energinya oleh fotosistem ini, maka elektron yang ada di fotosistem 2 ini akan dilepas dan diserap dan ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian elektron dari aseptor primer ini akan dilepaskan dan ditangkap oleh plastequinen atau yang disingkat dengan PQin. Setelah itu, elektron dari PQ ini akan dilepaskan kembali ke kompleks sitokrom. Nah, setelah itu elektron yang ada di kompleks sitokrom ini akan ditangkap lagi oleh plastocyanin. Setelah itu, di sini tadi fotosistem ini kan kekurangan elektron, maka dari elektron di plastocyanin ini akan dilengkapi dan akan dihasilkan oleh fotosistem 1 ini, sehingga fotosistem ini tidak lagi kekurangan elektron. Nah, setelah itu molekul yang dari fotosistem 2 ini menuju ke aseptor elektronnya menuju ke aseptor primer, ke PQ, ke kompleks sitokrom dan PC, akan membentuk yang namanya ATP. Setelah itu, fotosistem ini kan tadinya dia kekurangan elektron. Nah, dia akan ditambal dengan memasukkan molekul H2O atau molekul air. Nah, molekul air ini akan datang ke fotosistem 2, sehingga molekul air ini akan terpecah menjadi H+ dan juga oksigen atau O2. Nah, setelah itu hasil dari reaksi terang ini yaitu adalah NADPH dan juga ATP. Maka reaksi ini maka ATP dan NADPH ini akan digunakan dalam reaksi gelap. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang reaksi siklik. Di sini ketika cahaya datang, maka energinya akan diserap oleh fotosistem 1, dan elektron yang ada di fotosistem 1 ini akan terlepas dan ditangkap oleh aseptor primer. Setelah itu, elektron yang ada di aseptor primer ini akan dilepaskan dan ditangkap oleh piridoksin atau disingkat dengan FD. Kemudian piridoksin ini akan melepaskan elektron dan ditangkap oleh kompleks sitokrom. Setelah itu, elektron yang ada di kompleks sitokrom ini akan dilepaskan lagi dan ditangkap oleh plastocyanin atau PC. Kemudian elektron yang ada di plastocyanin ini akan dilepaskan kembali dan akan menuju ke fotosistem 1. Nah, reaksi ini akan
memutar-mutar saja dari fotosistem 1 ke aseton primer, lalu ke FD, lalu ke kompleks sitokrom dan ke PC, kemudian terakhir ada di fotosistem 1. Nah, setelah itu ketika elektron yang ada di kompleks sitokrom ini melewati PC, maka akan terjadi pembentukan ATP. Menjadi pembentukan ATP. Jadi dalam reaksi terang ini dihasilkan oleh ATP dan juga NADPH yang nantinya akan digunakan dalam reaksi gelap.